acara akan segera dimulai. Yang terhormat, Ustadz Andre Raditya, selaku pembina Yayasan Syekh El Falah. Yang terhormat, Al-Ustadz Sultan Syafizal SAG, selaku pimpinan Pondok Pesantren Syekh El Falah. Dan yang kami hormati, para tamu undangan dan wali santri Syekh El Falah. Dan para hadirin yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil hakimul khaliq, al-azimil halimul salih, ar-rahimul karimil razik, rafa'a sab'ata raib, bidunya amadin wala alaik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpulnya di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman nurul Islamnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini. Hari ini kita tidak sekedar hadir, tidak sekedar duduk, tidak sekedar menyimak, namun kita sedang berdiri di sebuah simpang antara harapan dan kenyataan. Negeri ini, negeri yang kita cintai, perlahan mulai kehilangan arah dan jati diri. Yang benar mulai dipertanyakan, yang salah mulai dibenarkan, adab ditinggalkan, akhlak dilupakan, dan nilai tak lagi dijadikan pegangan. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah realita yang sering kita hadapi bersama. Fi hadha zaman nara asya kasurat tu'limul qulub, nara qillat as-sidq wa dha'f al-aman wa ibti'ad an-nas 'anil qiyam, wa yas'alu katsirun minna ila aina nadhhab wa aina tariqus sahih. Namun harapan itu belum hilang, masih ada cahaya, meski kecil namun nyata, meski sunyi namun terasa. Masih ada tempat yang tidak goyah oleh zaman, yang tidak hanyut oleh arus, yang tetap berdiri menjaga nilai. Dan tempat itu tidak hanya dibangun dengan dinding, tidak hanya dijaga dengan aturan, namun dijaga oleh ruh perjuangan, oleh keikhlasan, dan oleh prinsip yang terus dihidupkan. Bismillah, lillah, kafah. Bismillah, mengawali setiap langkah dengan nama Allah, menjadikan doa sebagai pembuka perjuangan, dan menjadikan ridhonya sebagai tujuan utama kehidupan. Lillah, bahwa setiap pengabdian, setiap lelah, setiap pengorbanan dijalankan dengan hati yang ikhlas, bukan demi dunia, bukan demi pujian manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa perjuangan tidak dijalani serati, tidak dilakukan dengan keraguan, namun dengan totalitas, dengan kesungguhan, dan dengan pengabdian tanpa batas. Inilah semangat yang terus dijaga di pondok ini. Semangat yang tidak hanya diajarkan, tetapi ditanamkan dalam setiap langkah kehidupan. Tempat yang memegang prinsip, menjaga nilai-nilai, dan terus bergerak menuju kesempurnaan. وهذا شعارنا المحافظة على القيم والتغيير إلى الكمال نحفظ القيم ونسعى نحو الأفضل. Dan tempat itu adalah pesantren, tempat di mana ilmu tidak hanya diajarkan, tetapi diamalkan. Tempat di mana adab tidak hanya dipelajari, tetapi dibiasakan. Tempat yang tenang di tengah politik yang mengguncang. Tempat yang indah di tengah alam yang tertata. Tempat yang teduh di tengah jiwa yang runtuh. Tempat yang kokoh di tengah nilai yang roboh. Tempat yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Guna turabban nufus halal iman wa tudrasul akhlaq fil wijdan
hari. Hadirin yang kami muliakan, 3 tahun bukan sekedar waktu yang berlalu. 3 tahun adalah cerita yang terus mengalir, tentang langkah kecil yang terus berjalan, tentang lelah yang disimpan dalam senyum yang tertahan. 3 tahun bukan hanya belajar, tetapi tentang menempa diri, menguatkan hati, dan menemukan arti. Sobrun la yanqati' wa azmun la yad'u wa ijtihadun la yaqtur wa qalbun la yakhsha illa lillah wa du'aun yartafi'u fi jawfil laili sakin yustajabu lahu fi waqtin la ya'lamuhu illa Allah. This journey is not clearly an ending. It is reflection of sacred devotion, a sincere dedication beyond limits. And today we stand in the spirit of beginning after the end. Maka hari ini yang kita saksikan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, bukan pula titik terakhir dari sebuah usaha. Namun ini adalah awal dari langkah yang lebih besar, awal dari perjuangan yang lebih luas, awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Laisa hada hitam, bal bidayah tubda, wa laisa nihayah, bal masirah tutlab, wa masiratu umrin mabniyatin ala al-wafa. Karena pondok ini percaya bahwa generasi besar tidak lahir dari kehidupan yang mudah, namun lahir dari perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan yang terus dijaga. Maka dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, Kami, segenap santri Pondok Pesantren Syekh Al-Falah, mempersembahkan kepada para hadirin sekalian wisuda perdana Pondok Pesantren Syekh Al-Falah, sebuah persembahan dari generasi yang telah ditempa oleh waktu, dikuatkan oleh perjuangan dan dibesarkan oleh nilai serta pengabdian. Built with vision, raised with passion, driven by devotion. Here we are, excellent generation. Mengawali acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Rahman Khairun Nisa, yang akan membacakan surat Al-Mujadalah dari ayat 11 sampai dengan ayat 13. Kepadanya kami haturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi membawa keberkahan kehidupan pada acara pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sambutan pimpinan Pondok Pesantren Syekh Al-Falah kepada Al-Ustaz Furqan Syekh Ridal SAG yang terhormat kami haturkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di tempat yang bahagia ini. Yang kami hormati dan kami muliakan pembina yayasan sekaligus guru kami Al-Ustaz Andri Aditya serta keluarga, para ustaz dan ustazah Pondok Pesantren Syekh Al-Falah, pimpinan unit lembaga-lembaga TK seperti TK Syekh Al-Falah, SD Alam, serta DKM Masjid Syekh Al-Falah. Dan juga yang kami muliakan para wali santri beserta wisuda dan seluruh wali santri yang hadir, para tamu undangan, dan juga para donatur dan muhsinin Pondok Pesantren Syekh Al-Falah yang senantiasa mendukung perjuangan dakwah dan pendidikan ini, serta santri-santri yang kami cintai dan kami banggakan. Kami berharap hari ini bukan sekedar acara seremonial. Hari ini adalah saksi perjalanan sebuah cita-cita, doa, pengorbanan, dan juga perjuangan. Yang dahulu hanya berupa mimpi dan harapan, kini Allah perlihatkan kepada kita menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Wisuda perdana ini bukan hanya kebanggaan bagi santri dan juga orang tua, tetapi juga menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan Pondok Pesantren Syekh Al-Falah ini. Sebuah penanda bahwa perjuangan membangun generasi Qur'ani, generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing terus berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, kami menyadari perjalanan ini tidak mungkin dapat ditempuh sendirian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kami, Ustadz Andri Aditya, serta keluarga yang telah memberikan amanah, mengarahkan, membimbing, memberi nasihat, serta mendukung dalam perjalanan pondok ini. Terima kasih juga kepada seluruh ustaz dan ustazah yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan hati untuk mendidik para santri-santri. Semoga setiap ilmu, setiap huruf-huruf Al-Quran yang diajarkan, setiap nasihat yang disampaikan, setiap kesabaran yang diberikan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Kemudian kepada para wali santri, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Kami menyadari bahwa menitipkan putra-putri tercinta kepada sebuah lembaga pendidikan bukanlah perkara yang mudah. Butuh rasa tega, butuh keikhlasan, butuh ketawakalan, ikhtiar, dan juga kepercayaan kepada pondok. Semoga Allah membalas semua pengorbanan dan harapan yang telah ayah bunda tanamkan. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan muhsinin. Banyak langkah perjuangan yang mungkin tidak terlihat, tetapi Allah menjadi saksi atas setiap perbuatan, setiap bantuan yang diberikan. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki, menjaga keluarga, menjadikan anak keturunannya keturunan yang soleh-solehah, dan menjadikannya sebagai amal yang terus bertambah pahalanya. Untuk anak-anakku, wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, hari ini kalian dimuliakan. Hari ini kalian diprasangkai baik, menerima penghargaan atas capaian yang telah diraih. Namun ingatlah bahwa wisuda ini bukanlah garis akhir,
Wisuda ini adalah perjalanan awal. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah dimiliki. Karena seorang penuntut ilmu sejati tidak akan berhenti belajar. Sebagaimana nasihat yang sering kita dengar, la yazalul mar'u 'aliman ma talabal ilma. Fa idza zanna annahu qad 'alima faqad jahila. Seseorang telah dianggap berilmu selama ia terus mencari ilmu. Apabila ia merasa sudah berilmu, maka sungguh dia telah menjadi bodoh. Jagalah Al-Quran yang telah kalian pelajari, yang telah kalian hafalkan. Jagalah sholat kalian, jagalah adab kalian, karena keberhasilan seorang santri tidak hanya diukur dari banyaknya hafalan, tetapi dari kemuliaan akhlak. Al-ilmu bila adabin kannar bila hatok. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar. Dan pesan yang kalian pelajari di mahfuzah, man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Anak-anakku, jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang emosional, kuat secara spiritual, dan mulia dalam akhlak. Jadilah generasi yang mampu membawa diri, bermanfaat bagi agama, bangsa, rakyat, dan juga keluarga. Sebagaimana nama angkatan kalian, Excellent Generation. Generasi yang unggul bukanlah generasi yang hanya pandai berbicara, tetapi generasi yang mampu menghadirkan solusi di tengah permasalahan umat hari ini. Jadilah kalian perekat umat. Bukan hanya generasi yang sekedar mengejar kesuksesan dunia, tapi generasi yang juga mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tengah-tengah masyarakat nanti kalian jangan gengsi, jangan minder, jangan merasa kecil. Di pondok kalian telah diajarkan bagaimana berjiwa besar, bagaimana bisa berjasa tanpa mungkin jasa. Karena tidak berbudi orang yang minta balas budi, dan juga tidak berbudi orang yang tidak tahu balas budi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan momentum wisuda perdana ini sebagai langkah awal untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pondok pesantren Syekh Al-Falah ini. Semoga pondok ini menjadi tempat lahirnya generasi-generasi yang membawa cahaya Al-Quran ke tengah masyarakat. Hari ini mungkin yang terlihat adalah para santri yang diwisuda, namun sesungguhnya yang juga sedang dipanen hasilnya adalah doa para orang tua, keikhlasan para guru, dukungan para donatur. Terima kasih. Dan juga pertolongan Allah yang tidak pernah berhenti menyertai perjalanan pondok pesantren Syekh Al-Falah ini. Semoga wisuda perdana ini menjadi awal lahirnya ribuan generasi yang unggul. Amin ya rabbal alamin. Maka doa kami, ya Allah, jadikanlah generasi ini generasi yang soleh, yang mampu memperbaiki umat, yang bermanfaat bagi masyarakat, dan jadikan mereka termasuk ahlul Quran, keluarga pilihanmu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pembacaan hasil pendidikan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Faros Maulana kepada yang terhormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Laporan pendidikan kelas 3 Aliyah tahun ajaran 2025-2026 yang bertepatan dengan 1446-1447 Hijriah, Pondok Pesantren Syekh El Falah. Yang terhormat Al Ustadz Andar Aditya selaku pembina Pondok Pesantren Syekh El Falah. Yang terhormat Al Ustadz Sultan Syafrizal SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Syekh El Falah. Yang terhormat para asatidz dan ustadzah Pondok Pesantren Syekh El Falah. Yang terhormat seluruh kepala unit, para donatur, tamu-tamu undangan, serta Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren Syekh El Falah. Dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh kebahagiaan ini kita dapat menghadiri acara wisuda santri kelas akhir dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan laporan akademik santri kelas akhir tahun ajaran 2025-2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses pendidikan dan evaluasi setelah dilaksanakannya. Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun yang sangat istimewa bagi pondok kita, sebab pada tahun inilah kita menyaksikan lahirnya angkatan perdana santri kelas akhir, sebuah angkatan yang menjadi saksi awal perjalanan sejarah pondok ini. Jumlah santri kelas akhir yang mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan evaluasi akhir sebanyak 11 orang santri. Mereka bukan hanya menjadi peserta didik, tetapi juga menjadi pelopor. Mereka adalah generasi pertama yang merintis jalan menghadapi berbagai tantangan dan menjadi contoh bagi adik-adik kelas yang akan mengikuti jejak mereka pada tahun-tahun akan datang. Hadirin yang berbahagia, untuk memastikan ketercapaian kompetensi dan kualitas lulusan, para santri telah mengikuti rangkaian ujian akhir yang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan bukanlah waktu yang singkat. 3 bulan yang dipenuhi dengan persiapan, murojaah, belajar, praktik, evaluasi, serta berbagai bentuk pengujian yang menguras tenaga, pikiran, dan kesungguhan mereka. Adapun materi yang diujikan kepada santri kelas akhir meliputi berbagai bidang keilmuan dan keterampilan yang menjadi ciri khas pendidikan pondok pesantren ini. Yang pertama adalah fikih, baik secara lisan maupun tulisan. Pada ujian fikih lisan, para santri diuji kemampuan memahami serta menjelaskan berbagai hukum syariat secara langsung di hadapan para penguji. Sedangkan pada ujian fikih tulisan, mereka dituntut untuk mampu menjawab berbagai persoalan dan materi keilmuan secara tertulis sebagai bentuk pengukuran pahaman mereka terhadap ilmu yang telah dipelajari selama masa pendidikan. Berikut kami sampaikan hasil capaian akademik santri kelas akhir pada masing-masing bidang ujian. Penilaian ujian fikih lisan diperoleh nilai rata-rata sebesar 6,94 dengan nilai terendah adalah 6,5 dan nilai tertinggi adalah 7,5 yang diraih oleh Ananda Haura Al-Fathiyah dan Ananda Khalid. Penilaian ujian fikih tulisan dengan rata-rata sebesar 7,8 dengan nilai terendah adalah 7,0 dan nilai tertinggi adalah 8,8 yang diraih oleh Ananda Haura Al-Fathiyah dan Ananda Khalid. Yang kedua adalah dirasah lugawiyah, mencakupi nahwu, sorof, mufradat, dan lain-lain, diuji dengan lisan dan tulisan. Sebagai alat untuk memahami bahasa Arab dan khazanah keilmuan Islam, kedua disiplin ilmu ini menjadi bagian penting dalam evaluasi akhir. Melalui ujian dirasah lugawiyah ini, para santri diuji kemampuan mereka dalam memahami struktur bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa, serta penerapannya dalam membaca dan memahami berbagai teks berbahasa Arab. Penilaian ujian dirasah lugawiyah diperoleh nilai rata-rata sebesar 8,95 dengan nilai yang rendah adalah 8,0 dan nilai tertinggi adalah 9,8 yang diraih oleh Ananda Khalid. Yang ketiga adalah tasmi Al-Quran yang dilaksanakan dalam 2 gelombang. Pada ujian ini, para santri memperdengarkan hafalan Al-Quran mereka secara langsung di hadapan para penguji. Pelaksanaan tasmi dalam 2 gelombang menjadi bentuk kesungguhan pondok dalam memastikan kualitas hafalan, ketepatan bacaan, serta kekuatan murojaah para santri. Dengan hasil penilaian sebagai berikut: Haura Al-Fathiyah perolehan hafalan 12 juz.
dengan rincian sebagai berikut. Juz 21, B. Juz 22, B. Juz 23, B. Juz 24, B. Juz 25, C. Juz 26, B. Juz 27, C. Juz 28, B. Juz 29, B. Juz 30, A. Ayat-ayat pilihan, B. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah B. Berikutnya Andan Mufidah Zaidah, perolehan hafalan 6 juz dengan rincian sebagai berikut. Juz 1, B. Juz 2, C. Juz 28, K. Dikarenakan tidak tuntas. Juz 29, C. Juz 30, A. Ayat-ayat pilihan, C. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah C. Ananda Mutiah Ulfa Istiqomah, perolehan hafalan 6 juz dengan rincian sebagai berikut. Juz 26, B. Juz 27, B. Juz 28, B. Juz 29, B. Dan Juz 30, A. Ayat-ayat pilihan, B. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah B. Ananda Fauziah Khairu Abdillah, perolehan hafalan 7 juz dengan rincian sebagai berikut. Juz 21, B. Juz 26, B. Juz 27, B. Juz 28, B. Juz 29, B. Juz 30, B. Ayat-ayat pilihan, B. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah B. Ananda Amatullah Zulfa dengan perolehan hafalan 3 juz dengan rincian sebagai berikut. Juz 1, C. Juz 29, C. Juz 30, C. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah C. Ananda Maria Al-Jundia, perolehan hafalan 5 juz. Juz 1, B. Juz 2, B. Juz 3, B. Juz 29, B. Juz 30, B. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah B. Ananda Khalid, perolehan hafalan 6 juz dengan rincian sebagai berikut. Juz 1, B. Juz 2, B. Juz 3, B. Juz 29, B. Juz 30, B. Ayat-ayat pilihan, B. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah B. Ananda Haidar Hussein dengan perolehan hafalan 7 juz dengan rincian sebagai berikut. Juz 1, B. Juz 2, B. Juz 3, B. Juz 26, A. Juz 27, A. Juz 30, B. Ayat-ayat pilihan, B. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah B. Ananda Tariq Abdul Aziz Saifullah dengan perolehan hafalan 7 juz dengan rincian sebagai berikut. Juz 1, B. Juz 2, B. Juz 3, B. Juz 28, C. Juz 29, C. Juz 30, B. Ayat-ayat pilihan, C. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah B. Ananda Imam Saifullah, perolehan hafalan 3 juz. Juz 1, B. Juz 30, K. Dikarenakan belum tuntas. Juz 3 dan ayat pilihan, C. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah C. Ananda Syafan Syafiq Parananto, perolehan hafalan 4 juz dengan rincian sebagai berikut. Juz 1, C. Juz 29, B. Juz 30, B. Ayat-ayat pilihan, C. Dan rekapitulasi keseluruhan adalah B. Hadirin yang kami hormati, selain bidang akademik dan keagamaan, para santri juga mengikuti praktik kewirausahaan yang menjadi salah satu program keunggulan dalam pembentukan jiwa mandiri dan tanggung jawab. Program ini tidak berhenti pada teori semata. Para santri menjalani sebuah proses yang panjang dan bertahap. Mereka memulai dengan menyusun proposal usaha secara mandiri. Proposal tersebut kemudian dipresentasikan dan diajukan dalam sebuah forum yang dihadiri oleh seluruh anak sakit untuk mendapatkan masukan, koreksi, serta persetujuan. Setelah proposal dinyatakan layak, para santri diberikan kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan guna merealisasikan usaha yang telah mereka rencanakan. Dalam proses tersebut, mereka belajar menghadapi berbagai tantangan nyata, mulai dari perencanaan, pengelolaan modal, pemasaran, pelayanan kepada konsumen, hingga pengelolaan keuntungan dan risiko usaha. Dan sebagai tahap akhir, para santri diwajibkan mengusul laporan pertanggungjawaban secara lengkap serta mengembalikan modal pinjaman yang telah diberikan. Melalui program ini, para santri tidak hanya belajar bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga belajar tentang amanah, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, dan keberanian mengambil keputusan.
Selain keberhasilan dalam bidang akademik dan keagamaan, para santri kelas akhir juga mendapatkan pengalaman nyata melalui program praktik kewirausahaan. Dari seluruh proposal yang diajukan, total modal usaha yang disetujui dan diberikan kepada para santri adalah sebesar Rp3.065.000 dengan rincian sebagai berikut. Ananda Khalid, barang produk sempol dan cireng, total ajuan Rp500.000. Ananda Haidar Hussein, barang produk ubi lumer, dengan total ajuan Rp421.000. Ananda Syafan Syafiq Parananton, barang produk es markisa, total ajuan Rp337.000. Ananda Tarik Abdul Aziz Saifullah, barang produk kue cobi, ajuan nominal Rp190.000. Ananda Iman Saifullah, barang produk susu kedelai, ajuan nominal Rp209.000. Ananda Haura Al-Fathiyah, barang produk pentol dan bakso goreng, nominal ajuan Rp470.000. Ananda Mufidah Zahida, barang produk aneka makanan, nominal ajuan Rp487.000. Ananda Mutia Berufa Istiqomah, barang produk Samyang Rong, nominal ajuan Rp434.000. Ananda Fauzia Khairul Abdillah, barang produk dimsum dan yogurt kemasan, nominal ajuan Rp407.000. Hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian tersebut telah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan pengawasan yang maksimal dari para seluruh asatidz. Namun demikian, kami meyakini bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka yang tertulis pada lembar nilai. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika ilmu yang diperoleh mampu membentuk akhlak yang mulia, menumbuhkan semangat pengabdian, serta melahirkan pribadi yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kepada seluruh wisudawan Angkatan Perdana, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan yang telah kalian lakukan. Kalian adalah generasi pertama, kalian adalah pembuka jalan, kalian adalah saksi sejarah berdirinya tradisi akademik yang hari ini kita rayakan bersama. Semoga ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat, hafalan yang terjaga, amal yang diterima, serta menjadi bekal dalam melanjutkan perjuangan untuk ilmu dan mengabdi kepada umat. Demikian laporan akademik santri kelas akhir tahun ajaran 2025-2026 kami sampaikan. Atas perhatian seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian puluh tahun kemerdekaan dalam genggaman, tapi ikatan jajahan terasa masih mencekik. Kehidupan kita hidup di tengah surga, namun pelara dan sengsara. Sampai pulau-pulau kami tak terjamah, apalagi terkelola. Inilah negeri kita, Republik Plus 62. Sebuah negeri yang makmur, negeri yang aman, totoh tantrum kantor harjo. Hutannya paru-paru dunia, kebudayaannya akar peradaban manusia. Tetapi segala faktanya Cuma katanya, betapa republik kita terbelenggu dikepung paham sekularis, liberalis, dan kapitalis. Yes. Ketika kami, rakyat kecil, melakukan pelanggaran, dihukum habis-habisan. Tetapi ketika mereka, para pejabat yang ada di atas sana, melakukan pelanggaran, kok diringankan, Dimaafkan. bahkan disembunyikan. Demikianlah keadaan kita. kezaliman dianggap keadilan, Kebatilan dianggap kebenaran, dan kemaksiatan adalah hal yang biasa. Inilah negeri kita, Republik Plus 62. Semakin maju teknologinya, semakin mundur akhlaknya, semakin tinggi bangunannya, semakin rendah adab manusianya. Anak kecil lebih mengenal artis dibanding Nabi. Remaja hari ini lebih bangga viral daripada hafal ayat-ayat ilahi.
penting Islam. Kalimat itu dulu adalah simbol perjuangan, namun kini berubah menjadi tameng pembenaran. Yang penting Islam. Tapi sholat ditinggalkan, Yang penting Islam. tapi Al-Quran berteduh di lemari. Yang penting Islam. Tapi lisan penuh cacian, Yang penting Islam. tapi hati jauh dari Tuhan. Halah. Hari gini udah mikirin mati aja. So bro, masih muda. Tobatnya mah urusan nanti. Yang penting kan kita Islam. Surga neraka bro. Surga, neraka. Sudahlah. Kita kan gak fanatik sama surga neraka. Kan lagi pula kalau di neraka kita bisa ketemu dia, ketemu mereka. Kalau di neraka kita bisa ketemu tuh sama penjahat korup, ketemu tuh sama artis terkenal, ketemu tuh sama pemimpin zalim. Kumpul ya semuanya. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi tak memahami dengannya. Walahum ayun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi tak melihat dengannya. Walahum adan la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga, tapi tak mendengar dengannya. Ulaika kal-anam, bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Berhenti! Bukankah kita telah mengetahui asal mula negeri kita? Masaknya bagi ulama dan aulia, Pilarnya ditopang kiai dan santrinya. Atapnya disanggah oleh para cendekia. Tapi detik ini semua berbeda. Ulama-ulama terabaikan, pendapat cendekia tak lagi diterima. Pondok pesantren dianggap praktek perbudakan. zaman ketika adab yang kuno, nasihat yang hinaan, ulama dicurigai dan guru mulai kehilangan kemuliaannya. Dulu ketika seorang guru berjalan, murid menundukkan pandangan. Kini banyak yang bertanya, jadi guru memangnya bisa kaya? Jadi guru memangnya menjanjikan. Dunia hari ini terlalu sibuk menghitung penghasilan sampai lupa menghitung jasa. Padahal akan lahir dokter tanpa guru, Tak akan lahir pemimpin tanpa guru. Tak akan lahir ulama tanpa guru. Bahkan tak akan ada manusia yang mampu membaca tanpa guru. Dan untuk
jalan-jalan di pagi hari. Jangan lupa membeli lontong. Pramuka Selva mau tampil nih, lihat ke sana dong. Mau jadi apa? Pramuka tanpa saja. Mau jadi apa? Pramuka tanpa dharma. Mau jadi apa? Pramuka terus saja. Sajaku dan makan dan mampu baktikan. Memandang pondokku yang gagah. Terpesona, aku terpesona. Memandang pondokku yang gagah. Oke. Battle step, get ready, sir. Change formation, begin. Ura rengke, ura rengke, This is our bomber style. Attention, common. 1, 2, 3. Let's go! We are squad, Pembesar Pasea. We are squad, Pembesar Pasea. We are squad, Pembesar Pasea. Ari, gambate, Ari, gambate, Ari, gambate, Ari, gambate. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Siap gerak. Hai penonton. Saya ada pantun nih. Jalan-jalan membawa burung kenari. Pulangnya naik odong-odong. Santri putri mau tampil nih. Lihat ke sana dong. Enjoy the show.
should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go.
Ustadz Andra Devia dan Al-Ustadz Turkun Syafrizal. Kami persilahkan menaiki panggung kehormatan. Hari ini, setiap langkah menuju panggung ini adalah saksi dari perjalanan yang tidak singkat. Dengan bangga dan penuh penghormatan, hadirin yang kami hormati, inilah saat yang dinantikan, saat dimana nama-nama terbaik dipanggil bukan hanya sebagai santri yang telah belajar, tetapi sebagai generasi yang siap mengabdi dan memberi manfaat bagi umat. Untuk itu, marilah kita sambut prosesi pemanggilan wisudawan dengan penuh khidmat dan penghormatan. Ananda Syafwan Syafiq Parananto bin Anto Tri Parananto asal Lampung, perolehan hafalan 4 juz. Ananda Imam Saifullah bin Asep Saifuddin asal Karawang, perolehan hafalan 3 juz. Ananda Haidar Hussein bin Dian Budianto asal Karanganyar, perolehan hafalan 7 juz. Ananda Khalid bin Joko Hartanto asal Cawas, perolehan hafalan 6 juz. Ananda Korek Abdul Aziz Saifullah bin Erik Susanto asal Solo, perolehan hafalan 7 juz.
Suryanto asal Solo, perolehan hafalan 7 juz. Ananda Maura Al-Fathiyah binti Danang Devi asal Solo, perolehan hafalan 12 juz. Ananda Maryam Al-Jundiyah binti Arifudin Al-Jundi asal Solo, perolehan hafalan 5 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi anzil munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Beberapa pesan nikmat Allah untuk kami sekalian. Dan hari ini adalah hari yang barangkali untuk pertama kalinya saya, bagi yang mungkin sering berinteraksi dengan saya, untuk pertama kalinya saya berpidato pakai kertas, Pak. Untuk pertama kali. Biasanya kalau bicara, kalau ngomong itu saya itu santai menikmati, tapi hari ini penuh dengan tekanan luar biasa. Bukan karena khawatir, bukan karena takut, tapi karena saya sadar diri bahwa mungkin saya hari ini akan sangat emosional. Sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kami sekalian, khususnya pada saya pribadi, bahwa apapun kebaikan itu dimulai dari mau melangkah dengan niat yang baik. Bapak Ibu yang oleh Allah, para tamu undangan sekalian, para wali santri yang kami hormati, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tentu saja tidak bisa berdiri di tempat ini, tidak bisa melangsungkan apa yang kami lakukan hari ini tanpa bantuan dari panjenengan sekalian, fatwa dari panjenengan sekalian, dan tanpa percaya dari panjenengan sekalian tentu saja. Maka di tempat ini izinkan kami berterima kasih yang setulus-tulusnya, sebesar-besarnya atas kepercayaan selama ini, atas baik sangka selama ini, atas doa-doa yang terus terkirim untuk kami sekalian. Karena dengan doa-doa itulah berbagai macam hal-hal yang sempat kami ragukan akhirnya bisa kami lewati, bisa kami lalui, dan kami bisa melihat
dengan mata kepala sendiri betapa Allah Subhanahu wa taala ketika menolong hambanya, bukan pertolongan kepada hambanya, betul-betul dari anugerah yang tidak disangka-sangka. Dulunya kami tidak punya bayangan, tidak punya gambaran, Pak Bu, bahwa kami bisa melalui semuanya ini dengan berbagai macam fasilitas yang dulunya sederhana. Barangkali kalau kita flashback 5 tahun yang lalu, ketika niatan pondok pesantren ini kemudian dicanangkan, kami hanya bermodal dengan tempat seadanya, kontrakan semampunya, dengan niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala. Pokoknya kita pengen bikin satu pondok yang dimana tempat itu tidak hanya sekedar bicara tentang bab urusan akidah, ketauhidan, tapi juga mendidik anak-anak untuk mandiri dan tahu bagaimana cara menjadi manusia seutuhnya, bisa mengabdi kepada masyarakat, bisa kemudian berdampak di tempatnya dimanapun mereka berada. Maka para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para wisudawan hari ini, 3 tahun itu bukan waktu yang singkat. 3 tahun ini adalah tahun perjuangan yang luar biasa. Tahun sekarang adalah produk asli dari pesantren Syekh El Falah, dengan berbagai macam keterbatasannya, dengan berbagai macam kekurangannya. Kita pernah sabar bareng-bareng, kita pernah berdoa bersama-sama mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah minder, jangan pernah kecil hati jika suatu ketika di hadapan dunia antum direndahkan, diremehkan, karena antum adalah orang-orang yang pernah berjuang sampai akhir dengan segala macam keterbatasannya, dan itu adalah mental yang luar biasa. Kami memang berkeinginan mendidik anak-anak itu dengan berbagai macam ujian tantangan dan keterbatasan. Bahkan ketika pondok-pondok pesantren yang lain barangkali berlomba dengan gedung mewahnya, dengan fasilitasnya, kami tetap memutuskan dengan kesadaran penuh untuk tetap memberikan fasilitas semampu kami tanpa memaksakan diri. Bukan karena sekedar kami sadar diri bahwa kami sedang memulai, tapi dengan kesadaran penuh kami juga ingin menanamkan kepada para santri kami bahwa mereka harus jadi orang-orang yang siap ditempatkan di mana saja, di badan dakwah di mana saja. Kami ingin para santri-santri kami adalah orang-orang yang tidak mudah mengeluh dengan tantangan-tantangan zaman. Karena dakwah ini bukan untuk mereka yang mengharapkan fasilitas dan kemudahan. Jalanan dakwah ini bukan untuk mereka yang manja, bukan untuk mereka yang membicarakan apa yang didapatkan sebelum mereka memberikan yang terbaik, apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Kami berharap bahwa para santri-santri kami nantinya setelah keluar dari tempat ini, antum sekalian adalah penerus perjuangan. Antum bisa kembali membangun kembali titik-titik dakwah, titik-titik perjuangan di tempat dimanapun antum berada. Antum tidak takut memulai dari nol, bahkan mungkin minus sekalipun. Dan antum punya kekuatan hebat di hadapan para santrinya, di hadapan para murid-murid antum nantinya di masa depan. Bahwa ustadzmu ini pernah berjuang, pernah memulai dari nol, belajar tanpa fasilitas yang memadai, belajar dengan ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran yang tiada henti, belajar dengan modal baik sangka. Dan itu adalah suatu saat akan jadi kalimat yang dengan bangga antum bisa ucapkan di hadapan murid-murid antum sekalian. Dan ketika suatu saat masyarakat, agama ini, negara ini meminta antum untuk berjuang, berkorban, antum bukan orang-orang yang kagetan, karena antum memang pernah berjuang, karena antum memang pernah memulai semuanya
dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang hanta min fadli rabbi, Allah berikan kita banyak hal. Maka nasihat saya kepada para santri, terkhusus kepada para wisudawan wisudawan hari ini. Yang pertama, tetaplah jadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hebat bukan karena keilmuan kita. Kita hebat bukan karena apa-apa yang kita miliki. Tapi kita hebat hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bertawakal di mana pun Anda berada. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan sombong dengan kedudukan. Jangan takabur dengan apapun yang antum hari ini capai. Karena itu semuanya hanyalah karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekali. Jadilah orang yang senantiasa bertawakal kapanpun dimanapun. Jadilah orang yang senantiasa ingat bahwa kita adalah orang-orang yang dalam banyak kesempatan, dalam banyak keadaan ditolong oleh Allah berulang kali. Satu masalah yang kita lalui bukan karena andainya kita memikirkan solusi, tapi kalau hadirkan banyak pertolongan dari orang-orang baik, dari para muslimin, dari para donatur, dan orang-orang yang punya baik sangka kepada kita sekalian semua. Yang kedua, para santri yang berkata Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang menjaga kehormatan ilmu. Antum sudah diberikan baik sangka oleh banyak orang. Masyarakat memberikan baik sangka, para ustadz memberikan baik sangka, orang tua antum memberikan baik sangka kepada kalian semuanya. Maka jaga kehormatan ilmu itu. Cara menjaga kehormatan ilmu adalah dengan cara mengamalkan. Jaga akhlaknya, jaga adabnya. Santri itu bukanlah predikat yang selesai ketika menerima sertifikat dan wisuda. Santri itu adalah predikat sampai mati. Jadi santri itu adalah predikat sampai mati. Sampai kapanpun belajar tanpa henti. Wisuda bukan acara untuk menghentikan perjuangan antum dan kebiasaan belajar antum sekali. Sekali jadi santri sampai kapan jadi santri. Tetap hormat kepada para ustadz. Tetap hormat kepada para guru yang pernah memberikan kita ilmu. Satu guru pun yang mereka mengajarkan kepada kita sekalian telah membawa kita dan menjadikan kita di detik hari ini sampai hari ini. Dan yang ketiga, para santri sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, jagalah hubungan dengan pondok. Pondok ini bukan tempat yang sekedar menjadi tempat tinggal sementara kemudian ditinggalkan begitu saja. Pondok ini adalah tempat di mana antum masih punya adik-adik yang harus dirawat, ditengok, dinasihati, bahkan suatu saat saling membantu satu sama lain. Tempat ini ada keluarga-keluarga antum sekalian, ada orang tua antum, ada guru-guru antum. Tempat ini adalah rumah yang tidak bisa kita lupakan dan kita tinggalkan. Maka jaga hubungan antum dengan pondok sampai kapanpun. Pertama kepada Allah, jaga kehormatan ilmu kalian dan jaga hubungan kalian dengan pondok. Terakhir tentu saja saya menitipkan doa-doa terbaik untuk antum sekalian. Semoga dimanapun dan kapanpun hidup antum selalu dengan keberkahan, selalu dengan kemudahan, selalu Allah berikan lipat dan sayangnya. Dan Allah jaga antum sekalian dari keburukan zaman, disingkirkan dari hal-hal yang tidak manfaat. Dan semoga apa yang antum pelajari selama ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat
dan kelak bisa memudahkan urusan kita di dan akhirat. Dan terkhusus semoga apa yang aku pelajari dan selama ini aku amalkan dan upayakan kelak bisa menjadi hati yang terbaik untuk orang-orang syafaat bagi orang-orang di yaumul qiyamah insyaallah. Dan sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada para muslimin, para donatur yang membersamai kami, yang menjaga asa kami untuk tetap hidup, yang namanya tidak bisa kami sebut satu persatu, dan kepada seluruh pihak yang membantu kami juga kami ucapkan terima kasih kepada para asatid, para ustadz yang mengajar, yang dengan keikhlasannya, dengan kesungguhannya, dengan berbagai macam hal kebaikan yang sudah dikorbankan selama ini. Semoga antum sekalian mendapatkan pahala dan ganti yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kepada hadirin sekalian, kembali lagi kami mengajak asmaul husna kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza min rabbi ada rahmatul lirahmi. Dan semoga kita semua itu termasuk orang istiqomah yang bisa menjalankan perjalanan ini terus dapat insyaallah. Dan kami juga mohon doa dari hadirin sekalian, dari alim sekalian, terus senantiasa mendoakan kami agar kami terus kokoh, terus berdiri tegak di tengah berbagai macam godaan dan fitnah yang barangkali sedang dialamatkan kepada pondok-pondok pesantren. Semoga kami kokoh berdiri dan bisa menjalankan amanah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan wisuda yang akan disampaikan oleh Ananda Haura Al-Fatihah kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dan mengantarkan kami sampai di titik ini. Saya Haura akan bersuara mewakili Excellent Generation. Dahulu, Imam Syafi'i pernah berkata, "Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak bisa menahan lelahnya belajar walau sejenak, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidup. And remember this, sukses itu hanyalah masalah waktu. Pohon bertumbuh dan berbuah juga karena waktu. Pada dasarnya, semua manusia memulai dari titik yang sama. Yang membedakan hanyalah ada yang memilih berani memulai dan ada yang menyerah sebelum mencoba. Selamat berproses. Nikmati masa-masa di pondok sebelum semuanya menjadi kenangan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati guru, dan jangan sia-siakan waktu. Karena suatu hari nanti, yang hari ini terasa berat, akan menjadi hal yang paling dirindukan. Teruslah berjalan meskipun pelan. Jangan berhenti hanya karena lelah. Karena masa depan bukan milik mereka yang paling hebat, tetapi milik mereka yang tetap bertahan dan terus berusaha. You never know if you never try. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap kebahagiaan pasti ada kesedihan. Dan hari ini mungkin menjadi salah satu hari yang mempertemukan keduanya sekaligus. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pondok Tercinta, tempat yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menjadi rumah kedua yang membentuk kami menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Untuk para ustadz dan ustazah, mari kita berikan tepuk tangan atas jasa-jasa mereka. Mereka mungkin tidak selalu menunjukkan lelahnya, tetapi tetap hadir setiap hari, selalu membimbing, mengingatkan, mendoakan, bahkan menanamkan harapan. Terima kasih
atas ilmu yang telah diberikan, atas setiap teguran yang ternyata adalah bentuk dari kasih sayang, atas setiap doa yang mengantarkan kami sampai pada hari ini. Semoga Allah menjaga para ustadz dan ustazah, melapangkan urusannya, mengangkat derajatnya, dan menjadikan setiap ilmu yang diajarkan sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kami tercinta, lihatlah teman-teman, wajah-wajah yang selama ini lebih banyak berdoa daripada bercerita, yang mungkin diam-diam menahan rindu, yang selalu berkata, hati-hati ya, meski sebenarnya berat untuk melepas. Senyum mereka seindah purnama, dan kasih mereka seluas lautan miliar. Hari ini, mungkin kami yang berdiri di sini, tetapi sesungguhnya ada doa yang berdiri jauh lebih dahulu dari kami. Terima kasih atas segala perjuangan yang tidak selalu kami lihat, atas cinta yang tidak pernah meminta balasan, atas doa yang tidak pernah putus. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan ayah dan ibu kita dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tidak terputus. Amin. Untuk teman-teman seperjuangan, ternyata kita udah sejauh ini ya. Mari berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Terima kasih atas semua cerita, atas semua tawa, duka, suka, sedih, dan bahagia. Untuk semua hari yang terasa lama, tapi ternyata berlalu begitu cepat. Yang esok dirindukan, ternyata bukan hanya pelajarannya, tapi juga momen-momen kecilnya. Ingat gak, kita pernah ngangguk-ngangguk saat pelajaran disampaikan. Padahal di hati kita lagi kebingungan. Kita juga pernah bangun kesiangan karena terlalu lelah mengejar banyaknya harapan. Tapi akhirnya kita juga bisa ketawa barengan. Dan kita pernah berdiri menerima hukuman bersama. Dan baru sekarang sadar. Bahkan hal sesederhana itu akan sangat dirindukan. Dan untuk adik-adik kami, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita kami. Terima kasih sudah bisa membersamai, membantu, mendukung, dan menjadi adik yang membuat hari-hari di pondok terasa lebih hidup. Dan pada akhirnya, tidak lain dan tidak bukan, hanya kata maaf dan terima kasih yang mampu kami ungkapkan. Terima kasih untuk setiap tangan yang pernah membantu, untuk setiap hati yang pernah menerima. Terima kasih untuk setiap langkah yang pernah membersamai perjalanan kami hingga di titik ini. Mohon maaf apabila selama membersamai hari-hari di pondok pernah ada tutur kata yang kurang sopan, ada sikap yang kurang berkenan, ada tingkah yang tak sengaja meninggalkan goresan, ada langkah yang belum sesuai harapan. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini kami tidak membawa apa-apa selain rasa syukur, dan tidak meninggalkan apa-apa selain doa dan cerita. Terima kasih telah menerima kami dengan segala lapang hati. Dan maaf karena belum selalu menjadi yang paling sempurna. Hari ini kami Excellent Generation pamit bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan. Beli sandal warna merah, dipakai jalan orang tertawa. Rupiah memang sedang melemah, tapi mimpi jangan ikut turun harga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Santri yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Hartanto. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Syekh Al-Falah, Ustadz Andri Titian,
Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Syekh Al-Falah Ustaz Furqan Safrizal. Yang kami hormati segenap Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Syekh Al-Falah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Yang kami hormati para donatur tamu undangan Pondok Pesantren Syekh Al-Falah. Yang kami hormati seluruh wali santri Pondok Pesantren Syekh Al-Falah, dan juga tak lupa yang kami cintai dan sayangi seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Syekh Al-Falah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara wisuda santri aliyah Pondok Pesantren Syekh Al-Falah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, kami selaku perwakilan wali santri mengucapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada pimpinan pondok pesantren, kepada ustaz dan ustazah yang telah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dedikasi membimbing putra-putri kami selama menimba ilmu di Pondok Pesantren Syekh Al-Falah. Kami menyadari membimbing para santri bukanlah perkara yang mudah, namun dengan keteladanan, doa, serta ilmu yang beliau berikan, putra-putri kami tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai keimanan, akhlakul karimah, serta adab dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu semua menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan mereka. Kepada anak-anakku santri aliyah yang hari ini diwisuda, kami mengucapkan selamat dan barakallahu fikum atas capaian yang antum raih hari ini. Pesan kami, teruslah belajar, amalkan ilmu, jaga akhlak, jadilah insan-insan yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kami juga mohon doa restu dari para pimpinan pondok, para ustaz dan ustazah, serta hadirin semuanya. Semoga anak-anak kami senantiasa diberikan istiqomah, kekuatan, kemudahan di dalam menuntut serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Akhir kata, apabila selama ini terdapat banyak kekurangan, kekhilafan, atau hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku perwakilan wali santri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para ustaz dan ustazah semuanya dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga kita yang hari ini hadir di sini, kelak di akhirat bisa bertetangga di surganya, surga Firdaus, surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah atas kelancaran terselenggaranya acara wisuda perdana
المرسلين على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan yang mulia ini, di penghujung acara wisuda santri Pondok Pesantren Syekh Al-Falah, kami menengadahkan tangan dan hati kami kepadamu. Dengan penuh rasa syukur kami memujimu atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, dan nikmat kebersamaan dalam majelis yang Engkau ridhoi ini. Ya Allah, terimalah seluruh amal, usaha, dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para santri, para guru, para pengurus, panitia, serta seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Jadikanlah semua itu sebagai amal soleh yang berat dalam timbangan kebaikan pada hari perjumpaan denganmu. Ya Allah, ya alimul ghaibi wasyahadah, Engkaulah yang mengetahui perjalanan para santri kami. Engkau mengetahui setiap ayat yang mereka hafalkan, setiap ilmu yang mereka pelajari, setiap air mata yang jatuh dalam perjuangan menuntut ilmu, serta setiap doa yang mereka panjatkan di saat waktu sunyi. Maka berkailah ilmu mereka, kuatkan hafal mereka, luruskan niat mereka, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang ikhlas, bertakwa, dan istiqomah di atas jalanmu. Ya Allah, jadikanlah para wisudawan dan wisudawati kami generasi Qur'ani yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, cahaya hati, penuntun langkah dan penolong mereka di dunia maupun di akhirat. Tanamkan dalam diri mereka akidah yang kuat, akhlak mulia, rasa hormat kepada orang tua, kecintaan kepada guru, kecintaan kepada para guru, kasih sayang kepada sesama, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran dan menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati anak-anak kami dalam keimanan, lindungilah mereka dari fitnah akhir zaman, dari pergaulan yang buruk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari syahwat yang menyesatkan, serta dari segala jalan yang menjauhkan mereka dari ridho. Jadikan mereka pemuda dan pemudi yang menjaga kehormatan diri, menjaga agamanya, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, dan menjadi kebanggaan orang tua serta umat Islam. Ya Allah, kami juga memohon untuk kedua orang tua para santri, balaslah segala pengorbanan mereka yang telah mendidik, membimbing, membesarkan, dan mendoakan putra-putri mereka dengan penuh kasih sayang. Ampunilah dosa-dosa mereka, lapangkanlah rezeki mereka, sehatkan badan mereka, bahagiakan kehidupan mereka, dan jadikan anak-anak mereka sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Bagi ayah dan ibu yang telah Engkau panggil terlebih dahulu menghadapmu, maka terangilah kubur mereka, luaskan tempat peristirahatan mereka, dan tempatkan mereka bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Ya Allah, limpahkanlah rahmat
dan keberkahan-Mu kepada para ustadz, ustadzah, musyrifah, pengurus Yayasan Ilmu Nusantara, para donatur, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Al-Falah. Berikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran dalam mendidik generasi umat. Jadikan setiap huruf ilmu yang mereka ajarkan sebagai cahaya yang menerangi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Ya Allah, jagalah Pondok Pesantren Syekh Al-Falah. Jadikan ia benteng ilmu, benteng akhlak, benteng dakwah, dan benteng penjaga akidah umat. Berikanlah keberkahan pada seluruh program guru, santri, serta para pendukungnya. Bukakan pintu-pintu kebaikan dan keberlimpahan rezeki untuk kemajuan pesantren ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, apabila dalam acara ini terdapat kekurangan, kesalahan, kekhilafan, atau hal-hal yang tidak berkenan di sisi-Mu, maka ampunilah kami semuanya. Jangan Engkau hukum kami karena kelalaian dan kekurangan kami. Terimalah amal kami dan sempurnakanlah dengan rahmat-Mu yang luas. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana syaqiyan wa la mahruman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara wisuda santri pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama. Atas nama seluruh panitia dan keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Al-Falah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan dukungan, serta turut mensukseskan acara ini dengan penuh hikmat dan kebersamaan. Kami juga memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama penyambutan dan jalannya acara terdapat kekurangan, kesalahan, maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Akhirnya, kami mohon doa restu dan doa kebaikan dari seluruh hadirin sekalian agar para wisudawan senantiasa diberikan keberkahan ilmu, kemudahan dalam melanjutkan perjuangan, serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Hari ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar. Semoga setiap ilmu yang diperoleh menjadi cahaya yang menerangi langkah, membawa manfaat bagi umat, dan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri dan meminta maaf atas segala hilaf dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.